Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hingga siang hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan menitipkan nikmat dan rahmatnya buat kita bersama, sehingga kita langkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah yang sangat mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tidak lupa juga kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini adalah menjaga hati. Sebelum kita jauh melangkah terhadap judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa-apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat dari judul yaitu menjaga hati, kita lihat lagi yaitu agama kita, yaitu agama Islam sangat-sangat peduli dengan yang namanya hati. Kenapa? Karena hati manusia akan menentukan seperti apa manusia ke depannya. Kalaulah hati kita baik, insya Allah keseharian kita juga akan baik, dan kehidupan kita di dalam masyarakat insya Allah akan bernilai baik seperti emas di dalam masyarakat kita. Namun kita lihat, kalau seandainya hati kita buruk, hati kita berpenyakit, atau bahkan hati kita mati, maka kita seperti sampah di dalam masyarakat kita. Perintah Allah kita tinggalkan, seruan Allah senantiasa tidak kita dengarkan, kita akan menjadi sampah di dalam masyarakat. Apa gunanya kita hidup sementara kita menjadi sampah di dalam masyarakat? Kenapa? Semuanya itu tergantung kepada hati yang kita miliki. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di dalam sebuah tubuh terdapat satu buah daging, segumpal daging. Kalaulah daging tersebut baik, maka sekujur tubuh itu akan baik. Namun kalaulah segumpal daging itu buruk, jelek, busuk, maka seluruhnya akan menjadi buruk, seluruhnya akan menjadi busuk. Apa dia? Bahwa qalb, yaitu hati. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati kita semuanya menjadi penentu.
Bahkan di dalam riwayat Luqmanul Hakim pernah diberikan 1 ekor sapi. Wahai Luqmanul Hakim, engkau ambil ini sapi, wahai Luqman. Engkau berikan kepadaku bagian terbaik dari 1 ekor sapi tersebut. Apa yang diambil oleh Luqmanul Hakim? Yang diambil oleh Luqmanul Hakim itu adalah hati dan lidah dari sapi tersebut. Ini adalah makanan terenak, makanan terbaik dari 1 buah sapi ini, wahai saudaraku, wahai tuanku, kata Luqmanul Hakim. Keesokan harinya masih dipanggil Luqmanul Hakim. Wahai Luqmanul Hakim, ini 1 ekor sapi, tolong berikan kepadaku bagian-bagian mana yang paling berbahaya, yang paling buruk dari 1 ekor sapi ini. Apa yang diberikan oleh Luqmanul Hakim? Yang diberikan tadi masih sama, hati dan lidah. Lalu hari ketiga Luqmanul Hakim dipanggil. Wahai saudaraku, wahai Luqmanul Hakim, hari pertama engkau memberikan aku lidah dan hati, sementara aku pinta adalah bagian terbaik dari 1 ekor sapi tersebut. Dan hari kedua masih sama, sementara permintaanku berbeda, wahai Luqmanul Hakim. Yang ku minta adalah bagian yang berbahaya, yang bagian terburuk dari 1 ekor sapi tersebut. Kenapa masih engkau berikan hal yang sama? Jawaban dari Luqmanul Hakim yang bijaksana ini coba kita lihat. Wahai saudaraku, wahai tuanku, katanya, sesungguhnya wahai tuanku, 1 ekor sapi itu adalah mencerminkan diri kita, wahai tuanku, wahai saudaraku. Diri kita ada hal yang terbaik dan hal yang terburuk. Apa yang terbaik di hari pertama ku ambil, yaitu hati dan lidah dari seekor sapi tersebut, wahai tuanku. Begitulah kita, wahai tuanku. Di dalam diri kita ini adalah lidah dan hati akan membuat fisik kita menjadi baik. Sekalipun tampak kita jelek, wajah kita buruk, penampilan kita, fisik kita tidak sempurna, namun hati kita baik, lisan kita berguna buat orang lain, maka dia akan berguna, wahai tuanku. Kenapa? Yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan fisik kita. Dilihat Allah bukanlah kesempurnaan yang ada di tubuh kita, namun yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bagaimana kita memperlakukan hati dan lisan kita di dalam keseharian kita. Ini dia tuanku. Hari pertama. Hari kedua, kenapa saya masih memberikan itu juga, wahai tuanku? Ketahuilah saudaraku, kata Luqmanul Hakim, sesungguhnya fisik kita yang indah, penampilan kita yang indah, yang bagus terlihat oleh pandangan mata umat manusia, akan hilang kesemuanya itu. Keindahan itu akan hilang kalau itu semua dihiasi dengan lisan yang buruk, dihiasi dengan hati yang kotor. Semuanya akan kotor, wahai tuanku. Ini jawaban yang bijaksana dari Luqmanul Hakim. Artinya apa? Kehidupan kita di alam semesta ini semuanya itu tergantung kepada hati. Kalaulah hati kita baik, maka kehidupan kita insya Allah akan baik. Rumah tangga kita akan baik. Kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara juga akan baik. Namun hati kita juga akan menentukan keburukan terhadap apa yang kita kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dia hati yang kita miliki. Bagaimana caranya kita memfungsikan hati kita, menggerakkan hati kita, menggunakan lisan kita yang kita miliki hari ini. Kalau seandainya lisan kita pergunakan dengan baik, insya Allah orang akan menjadi tenang di samping kita. Kehadiran kita menjadi nilai tambah buat orang lain. Dan bahkan ketidakhadiran kita terhadap orang lain itu akan menjadi kehilangan buat orang lain. Kenapa? Karena kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa menjaga hati kita. Lisan kita tidak berbicara kotor, lisan kita tidak mencarut, lisan kita tidak mencaci maki orang lain, tidak menggunjing, tidak menghibah dan lain sebagainya, sehingga orang tenang berada di dekat kita. Hati kita juga senantiasa berpikiran positif, senantiasa
berbuat apapun itu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya hati. Bisa menetralkan apapun yang datang, segala keburukan yang ada datang kepada diri kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah dia bagaimana kita memperlakukan hati kita, diri kita, lisan kita di dalam keseharian kita. Kalau kita lihat, hati itu ada terbagi dari tiga macam. Yang pertama yaitu hati yang hidup. Bagaimana hati yang hidup? Hati yang hidup itu adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Hati yang ketika diberikan nasihat dia bisa menerima nasihat orang lain. Hati yang senantiasa terbuka atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Ini adalah hati yang hidup, insya Allah. Hati yang hidup ini akan senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang berpenyakit, hati yang sakit. Hati yang sakit ini dia masih tetap hidup. Dia bisa menerima nasihat orang lain. Dia bisa menerima kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain. Namun saat itu aja dia bisa nerima kebaikan orang lain, nasihat dari orang lain. Sementara 1 jam ke belakangnya dia akan melakukan maksiat. Inilah hati yang sakit. Kenapa? Hati yang sakit lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingatnya kepada Allah. Dan yang ketiga, inilah yang harus kita jaga dari kita. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Apa dia? Hati yang mati. Jangan sampai hati kita mati, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hati kita mati, hati kita tertutup, maka kita tidak akan pernah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau sudah Allah tutup pintu hati kita, maka insya Allah azabun azim akan kita terima, azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita terima. Kenapa? Saat hati kita berpenyakit, kita tidak berusaha mencegahnya, kita tidak berusaha mengobati dari hati kita yang berpenyakit tersebut, maka apa yang terjadi belakangan, yang akan terjadi setelah itu adalah hati kita akan mati, hati kita akan tertutup. Jangan sampai hati kita semuanya tertutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati tersebut mati, tidak bisa kita kendalikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lebih kurang 10 macam penyakit hati yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, yaitu Ihya Ulumuddin. Apa dia penyakit hati tersebut? Yang pertama yaitu marah. Sesungguhnya marah ini akan mendatangkan hati kita berpenyakit. Bahkan lebih sadisnya lagi, dengan kondisi marah akan membuat hati kita akan mati. Ini yang pertama. Yang kedua, dendam. Dendam adalah penyakit hati yang sulit untuk diobatin oleh orang lain, namun kita sendirilah yang bisa mengobatin penyakit tersebut. Yang ketiga yaitu dengki. Yang keempat, buruk sangka. Yang kelima, sombong. Ini dia kebiasaan kita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih sedikit ilmu yang kita miliki, sombong. Lebih sedikit harta yang kita miliki, sombong. Tinggi sedikit jabatan yang kita miliki, sombong. Sesungguhnya ketika kita melakukan perbuatan sombong ini di hadapan Allah, kita tidak seperti manusia, namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih dari seperti makhluk Allah yang namanya jin atau syaitan. Sombong. Kenapa? Iblis, kita lihat di dalam sejarah, iblis diusir dari surga ke muka bumi ini. Kenapa? Karena sombong. Ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih mulia dari Adam, ya Allah. Kenapa kau suruh aku sujud kepada Nabi Adam, ya Allah? Aku lebih mulia, ya Allah. Sombong. Akhirnya apa? Allah haramkan syaitan, iblis untuk masuk ke dalam surganya. Jadi kenapa kita hari ini bersifat sombong? Padahal iblis saat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah, sementara kita jauh dari Allah. Sombong. Apa yang kita perlakukan di hadapan Allah, apa yang kita banggakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu buang sifat sombong ini. Ini yang kelima, sombong. Yang kelima, ujub. Yang keenam, ujub. Yang ketujuh, rakus. Yang kedelapan, pelit. Yang kesembilan, ria. Dan yang kesepuluh ini juga,
yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Kalaulah cinta dunia ini udah ada lengket di dalam diri kita, maka insya Allah hati kita berpenyakit, atau mungkin bahkan hati kita sudah mati. Silahkan kejar duniamu, namun jangan pernah lupa akhiratmu. Silahkan berbuat semaumu saat di dunia ini, namun ingat engkau akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Berbuatlah sesuka hatimu, bekerjalah sesuka hatimu, lupakanlah Allah sesuka hatimu, sekendak hatimu. Namun ingat fa innaka mayyit, engkau akan mati. Saat kita mati itulah baru kita tahu bahwasanya sesungguhnya akhirat benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan balasan Allah juga adalah benar. Baru kita tahu, saat itulah kita minta, farji'na ya Allah, kita minta kepada Allah, na'mal solihah. Permintaan kita, farji'na, bangkitkan aku ya Allah. Untuk apa? Berbuat kebaikan. Apa yang terjadi? Kita sudah di alam kubur. Ini dia, jangan sampai penyesalan itu datang saat kita di alam kubur. Jadi selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Berbuat baiklah, berbuat baiklah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya menghindari penyakit hati tersebut? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu perbanyak zikir atau istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Perbanyaklah zikir kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau zikir kita perbanyak, istighfar kita perbanyak, insyaallah dia akan melembutkan hati kita, dan seluruh nasihat kebaikan akan kita dapatkan dan akan kita terima. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu perbanyaklah membaca Al-Quran. InsyaAllah kalau Al-Quran kita jadikan teman, Al-Quran kita jadikan sahabat, maka Al-Quran itu juga akan memberi petunjuk buat kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini yang akan menuntun kita di dalam keseharian kita. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu perbanyaklah ingat bahwasanya kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Hari ini kita bernapas, kita akan mati. Hari ini kita bernyawa, kita akan mati. Hari ini kita hidup, kita juga akan mati. Ingat kematian, insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Membuat hati kita menjadi hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa khotib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Untuk itu, mari kita cerna diri kita. Kita lihat diri kita. Apakah hati kita itu saat ini adalah hati yang hidup, atau hati yang berpenyakit, atau bahkan hati yang mati, sehingga nasihat orang lain tidak bisa masuk oleh kita. Kita sendiri yang tahu. Kalau seandainya kita sudah tahu terhadap hati kita, carilah obatnya. Jangan dibiarkan. Kenapa? Kalau sempat kita biarkan, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi manusia yang merugi, kita akan menjadi manusia yang celaka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.